Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Aida Sapitri. Baik, pada video kali ini saya akan mengerjakan soal mengenai uji validitas kuesioner. Oke, sebelum kita memulai mencarinya, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji validitas kuesioner ini. Jadi, untuk kuesioner ini merupakan suatu pertanyaan yang dimana jawabannya itu harus sesuai dengan penelitian. Contohnya gini, misalkan saya mempunyai suatu penelitian dimana saya akan mempertanyakan kuesioner, ingin mempertanyakan suatu pertanyaan kepada orang yang mendengar, dan orang yang mendengar itu harus menjawab sesuai apa yang saya tanyakan, seperti itu. Jadi fungsinya itu agar terjadi korelasi dan agar nyambung dalam istilahnya, seperti itu. Jika misalkan gini, jika kita ambil contoh lain, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan tentang penelitian saya itu, tetapi saya memberikan pertanyaannya itu keluar dari penelitian itu, maksudnya tuh pertanyaan lain gitu. Jadi yang mendengar otomatis akan menjawab pertanyaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam penelitian itu, seperti itu. Jadi di situ mungkin tidak bakalan terjadi korelasi dan hasilnya pasti bakalan valid. Maksudnya hasilnya itu pasti tidak valid karena tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pertanyaan atau yang ada dalam penelitian tersebut. Oke, saya rasa kalian paham atau dapat mengartikan sendiri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak kalian mengerti. Oke, jadi di sini kita mulai. Untuk uji validitas kuesioner, kita akan mencari skor totalnya terlebih dahulu, dimana untuk mencari skor total itu rumusnya sama dengan sum. Tinggal kita sorot data yang ini sampai ujung, kemudian tutup kurung dan enter. Setelah didapat, maka kita langsung sorot datanya. Setelah itu untuk mencari korelasi, itu rumusnya korel, double R, buka kurung, array 1, itu data yang ini. Oke. Jadi di sini kita menggunakan array 1 dan array 2, di mana sebagai pemisah array 1 dan array 2 di laptop saya adalah titik koma. Jadi ini tergantung laptop kalian masing-masing, soalnya ada yang titik 2 gitu. Jadi karena di laptop saya titik koma, di sini saya buat titik koma. Kemudian untuk array 2-nya itu skor total. Kita sorot, kemudian kita ikat atau ada lambang dolarnya, tutup kurung dan enter. Setelah didapat, kita tarik ke samping. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita hapus dulu. Oke, di sini ada yang namanya degree of freedom. Jadi degree of freedom ini merupakan suatu nilai gitu. Data kita kan ada 12. Jadi 12. Di sini kita akan membebaskan 2 data. Jadi 12 dikurang 2 itu hasilnya adalah 10. Oke. Jadi di sini juga ada yang namanya R product moment atau R table. Kita buka ini, tabel R product moment. Jadi untuk mendownload tabel R product moment nanti saya tulis di deskripsi link untuk mendownloadnya. Kalian bisa ambil di situ. Tadi kan data kita 12. Karena membebaskan 2 data, maka data yang ke-10 yang kita ambil. Di mana data yang ke-10 untuk R-nya adalah 0,576. Kita copy. Kemudian di sini kita pastekan. Untuk mempastekannya kita kasih tanda kutip 1 biar datanya tidak berjalan, kemudian enter. Jadi 0,576 untuk R table. Oke. Kemudian di sini
Untuk kriterianya, di sini jika R tabel lebih kecil dari R hitung, maka dinyatakan valid. Jadi di sini kan R tabelnya 0,576. Sementara R hitungnya yang ini adalah R hitung. Sementara R hitungnya untuk pertanyaan yang pertama yang ini adalah 0,5342531. Jadi yang ini lebih kecil dari nilai R tabel, maka tidak valid. Dia bakalan valid jika R tabelnya itu lebih kecil dari R hitung. Oke. Jadi di sini untuk yang valid itu hanya ada yang ini, saya warnakan dulu. Oke. Jadi untuk pertanyaan 2 sampai pertanyaan 8 itu valid. Karena nilai R hitungnya ini lebih kecil dari 0,576. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat pada menu data, kalian pilih data analisis, kemudian pilih yang correlation dan oke. Kemudian untuk input ranknya itu kalian sorot data yang ini sampai skor total yang terakhir. Sudah disorot, pilih yang bagian new worksheet. Di sini kalian terserah aja ingin menulis namanya apa. Di sini saya tulis aja data. Kemudian oke. Oke. Jadi di sini sudah ada datanya dari data analisis tadi. Kita kopikan, kemudian kita pindahkan di sini. Jadi kita perbesar dulu ya. Oke, jadi pada data analisis kita mendapatkan nilainya sama dengan cara manualnya, yaitu 0,5342531, kemudian 0,706, 0,8713 sampai yang terakhir. Oke, sekarang kita bakalan coba cek pada bagian ini SPSS. Oke. Di sini kita buat dulu namanya, yaitu namanya adalah X1, X2 sampai X10. Kita tulis X6, X7, X8, X9, X10 dan total. Untuk numeriknya itu di sini width-nya 2, desimalnya 0. Kita ubah semua seperti itu sama 2 dan 0. Kita ubah semua seperti itu sama. Karena di sini tidak ada cara yang lebih cepat, makanya kita ngubahnya satu-satu. Ini 2, kemudian 0. Oke, jika sudah selesai, untuk yang labelnya itu sama seperti ini, X1 sampai X10. Di sini kita tidak bisa mengcopy ya, jadi tulis lagi X10 dan total. Oke. Kemudian untuk measure-nya itu scale, yaitu data pengukuran. Oke. Kemudian kita pindah ke data view. Pada bagian data view di sini kita kopikan data ini, Ctrl copy. Kita kopikannya sampai ke sini ya. Kita kopikan sampai ke skor total.
sini kita kopikan, kita pastekan. Oke. Kemudian kita pilih yang menu analis, kemudian correlate, kemudian bivariate, klik. Jadi di sini pada sebelah kanan itu ada variabel kan. Jadi sini kita klik yang bagian X1-nya, Ctrl Shift Enter, kita blok semua, kita pindahkan ke variabel sehingga dia pindah semua. Kemudian pilih OK. Oke, jadi sini sudah timbul data yang lebih lengkapnya untuk data correlation. Oke, saya kopikan dan saya pindahkan pada Word. Oke, jadi di sini kan sudah terdata kan dari nilai X1 sampai X10, di mana di sini untuk nilai signifikansinya untuk yang pertanyaan ke-1 tadi atau kuesioner 1 itu adalah 0,074. Kita warnakan. Di sini saya akan mewarnakan yang lebih besar ya. Dan yang ini adalah nilai yang lebih kecil. Oke. Jadi sebentar. Di sini kita bakal membuat kesimpulan. Oke, jadi nilai signifikansinya adalah 0,074, di mana 0,074 ini lebih besar dari 0,05. Maka untuk pertanyaan pertama dapat kita simpulkan, pertanyaan pertama ini mempunyai nilai signifikansi 0,074 yang lebih besar dari 0,05, maka tidak valid dan tidak berkorelasi. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, pertanyaan keduanya mempunyai nilai signifikansi yaitu 0,010 yang lebih kecil dari 0,05, maka datanya valid dan berkorelasi. Jadi yang warna hijau ini saya tandakan warna hijau, ini bagian yang datanya valid dan berkorelasi karena lebih kecil dari 0,05. Sedangkan yang warna kuning ini adalah data yang tidak valid karena lebih besar dari 0,05. Baik, saya rasa paham sampai di sini, dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.